Pemirsa Main TV, kali ini kita kedatangan tamu yang menurut saya sangat penting ya. Kita ada kehormatan mendapatkan teman ngobrol, Kang Kiai Maman Imanul Haq. Selamat datang ke Main TV, Kang Maman. Wah, senang sekali nih Mas Sahal ngundang saya di Main TV. Ya, jadi ini Kang Maman ini kan sosok yang dimensinya itu banyak gitu. Jadi itu kita bisa pakai untuk membicarakan sejumlah hal ya. Pertama, Kang Maman itu, Kiai Maman lah saya menyebutnya, adalah mantan ketua lembaga dakwah NU, PBNU ya. Jadi bidang beliau itu adalah dakwah. Terus pengasuh pondok pesantren Al-Mizan di Majalengka ya. Terus juga ketua anggota DPR fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Terus juga dulu pernah di TKN ya. Dan banyaklah kita bisa merentang aspek dimensi dari Kang Maman. Jadi saya ingin membicarakan berbagai hal yang kira-kira akan menarik kalau Kang Maman yang kita minta sebagai narasumbernya. Pertama soal dakwah ya Kang Maman ya. Jadi ini saya ingin berangkat dari kasus ya, dari peristiwa. Kan kemarin beberapa waktu lalu ada pernyataan dari Bu Megawati ya tentang pengajian. Jadi Bu Megawati bilang bahwa ibu-ibu itu jangan terlalu banyak pengajian, yang penting itu manajemen waktu, manajemen supaya kehidupan keluarganya itu nggak terbengkelai. Konteksnya waktu itu kan bicara mengenai stunting. Stunting, kan? betul. Terus dipelintir kan, jadi dipelintir, di Bu Mega dibully, seakan-akan Bu Mega anti pengajian. Nah yang menarik setelah pernyataan itu, ada pernyataan dari Pak Haidar Nasir, ketua PP Muhammadiyah ya, pengurus pusat Muhammadiyah, di acara Kongres Pemuda Muhammadiyah. Pak Haidar bilang bahwa Bu Mega ini bukan siapa-siapa, dia ini orang dalam Muhammadiyah gitu, karena bapaknya aktivis Muhammadiyah, Bung Karno ya, Bu Fatmawati Muhammadiyah. Jadi Bu Mega ini orang dalam gitu. Implisit saya menangkap kalau dikaitkan ya dua hal ini, bahwa yang dilakukan Bu Mega itu bukan anti pengajian, tetapi kritik internal dari dalam tentang pengajian yang overdosis lah gitu kira-kira, yang sampai melupakan kewajiban utama dan lain-lain. Nah, Kang Maman ini sebagai tokoh yang berkecimpung dalam bidang dakwah, Kang Maman melihat hal ini gimana? Iya, ini semakin membuktikan kembali ya bahwa masyarakat kita butuh yang namanya literasi digital. Sehingga ketika mereka membaca berita, terutama di online, tidak hanya sekedar lihat judul besar. Judul besar yang di-framing orang adalah Megawati tidak mau ibu-ibu datang ke pengajian. Nah, yang kedua, saya rasa gerakan literasi ini membuktikan kembali bahwa bangsa kita memang menjadi nomor ke-60 dari 62 negara yang sangat lemah dari soal literasi ini. Nah, literasi inilah karena kita memang jarang membaca. Sehingga sekali lagi, isu besar apapun itu akan diambil sesuai kepentingannya. Nah, secara substansional kalau kita baca utuh pernyataan Bu Mega, beliau bukan menyatakan bahwa dia tidak mendukung pengajian, tapi mempertanyakan soal bagaimana cara para ibu itu untuk menempatkan mana yang prioritas, mana yang di bawah prioritas. Prioritas ibu-ibu itu adalah mengurus anak-anak. Dalam bahasa Arab, ibu itu ummun. Umun itu dengan hamzah dan mim, dia bisa melahirkan umi, emak, embok, mamah, omah, dan lain sebagainya. Satu akar kata itu. Satu ya? akar kata, ya. Mami, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, dari akar kata itu melahirkan dua. Pertama imam, yang kedua umat. Maka peran seorang ibu adalah dia harus melahirkan imam. Manusia-manusia yang berkualitas. Waj'alna lil muttaqina imama. Dia harus menjadi imam di kelompok-kelompok masyarakat yang berkualitas. Di sisi apapun. Qurrata a'yun Qur'annya, bukan qurrata ain.
secara fisik dia sehat, secara intelektual dia tercerahkan, dia tidak mengalami gizi yang buruk, stunting dan lain sebagainya. Nah, kalau ibu-ibu bisa melahirkan imam, maka dia imam-imam ini akan melahirkan komunitas, namanya umat. Dari imam ke umat. Nah, umat kita terbelakang secara keseluruhan karena kita tidak memiliki generasi yang bagus imam. Nah, itulah pernyataan yang substansional dari Ibu Mega. Ibu-ibu silakan ngaji dimanapun ngajinya, tetapi nilai pengajiannya harus berdampak kepada peningkatan kualitas anak-anak. Makanya saya bilang ke ibu-ibu, ini yang ngaji rata-rata udah anaknya masih ada. Ternyata Masal, ibu-ibu itu banyak yang justru dia udah, mohon maaf, pensiunan, janda dan sebagainya. Artinya pekerjaan dia secara anak-anak udah selesai. Ya. Nah, yang kedua mereka bilang justru Kang, kita mengisi waktu dan lain sebagainya, sekaligus mendoakan anak-anak kami lewat pengajian. Oke, saya bilang, kalau itu sudah baik dan pasti didukung oleh Bu Mega. Tetapi bagaimana caranya materi pengajian pun jangan hanya menjadikan ibu-ibu menjadi objek. Ditakut-takuti haram surga neraka saja, tapi ibu-ibu ini pun harus turun menjadi agen-agen, jadi daiyah yang ngomong soal pentingnya kita memberikan gizi yang bagus bagi anak-anak, menghentikan kebiasaan anak-anak untuk nonton HP terlalu lama dan lain sebagainya. Jadi tidak pasif, dia harus aktif. Nah, jadi menjadikan materi agamanya itu juga untuk empowering empowering umat gitu empowering anak-anaknya. Betul. Gitu ya. Sehingga saya sering kritik Nabi itu mengatakan akan datang sebuah zaman, akhir zaman itu, qalla ulama'uhum wa qasara hutaba'uhum. Sedikit intelektualnya, sedikit ulamanya, sedikit kiainya, sedikit orang yang bisa mencerdaskan jamaah pengajian ibu-ibu itu. Yang ada adalah kebanyakan itu adalah khutbah, penceramah, orator, bahkan provokator. Sehingga mimbar-mimbar dakwah itu menjadi mimbar fitnah. Mimbar dakwah itu yang seharusnya menguatkan ukhuwah, malah menebar fitnah, menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Maka menurut saya tetap husnuzon. Apa yang dikritisi oleh Bu Mega itu adalah sebuah kritik bagaimana memperbaiki manajemen pengajian. Tidak hanya sekedar orang datang berbondong-bondong hanya karena senang penceramahnya, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Saya senang di beberapa video, Mas Sal, ada seorang ibu ngacung tangan ketika seorang khatib itu, orator atau provokator itu menjelek-jelekan ini. Dia bilang, mohon maaf, ini pengajian, kami datang untuk mendapatkan ketenangan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu memberikan argumen, bukan sentimen. Dakwah itu mencerdaskan, bukan membodohi. Itu ibu-ibu, Mas, protes. Si ustadznya terkejut. Nggak nyangka dia ya. Nggak nyangka, dan itulah sebenarnya yang diinginkan. Sekali lagi, tentu kita yakin ya, Ibu Mega akan terus mendukung ibu-ibu pengajian, tetapi tentu Ibu Mega juga menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab agar kualitas pengajian lebih meningkat. Meningkatnya kualitas pengajian, kualitas da'inya akan meningkatkan kualitas ibu-ibu yang hadir di pengajiannya, termasuk bisa memanage waktu. Jangan sampai, ini istilah saya, ini ibu-ibu pengajian berharap sorga, tapi sebenarnya lari dari tanggung jawab cucian, lari dari tanggung jawab suami, kebetulan hari Minggu kan, lagi libur dan sebagainya. Makanya ibu-ibu sebaiknya, kalau yang ada suaminya cucian banyak, apalagi anak-anak, ibu-ibu nggak usah ikut ngaji deh. Yang ngaji biarin aja, yang sudah tenang, yang sudah damai dan sebagainya. Nah, ini poin Kang Kiai Maman ini mengingatkan saya pada satu cerita nih di hadis Nabi ya, tentang seorang sahabat. Tapi ini konteksnya laki-laki malah justru, yang begitu rajin ibadah. Pokoknya semua waktunya tuh dicurahkan untuk ibadah, sampai melupakan keluarga. Sehingga si istri komplain pada Rasulullah. Gitu kan, terus si sahabat itu ditegur. Kan ini juga ada kaitannya saya kira dengan ayat yang tentang keseimbangan. Ini kan soal balancing ya antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wabtagi fima atakallahu darul akhirata itu loh. Walatansa nasibaka minad dunya. Kejarlah yang menjadi pokoknya akhiratmu, tapi jangan lupa tanggung jawabmu di dunia, yaitu keluarga. Dan ini sebenarnya kan kalau dilihat dari sini Kang Maman ya, pernyataan
Bu Mega itu kan justru biasa saja, maksudnya korek malah kan. Tapi karena yang ngomong Bu Mega gitu ya, kemudian sangat rentan untuk dipelintir gitu. Makanya kan, dan Bu Mega dianggap sebagai bukan mewakili santri, bukan mewakili Islam gitu ya. Makanya oleh Pak Haidar Nasir, ketua pengurus pusat Muhammadiyah bilang Bu Mega ini orang dalam gitu, orang Muhammadiyah gitu loh. Jadi nggak, maksud saya kadang-kadang hal yang harusnya itu diucapkan oleh, katakan aja oleh Gusmus atau siapa, itu biasa saja. Tapi kalau yang mengucapkan Bu Mega itu jadi rame gitu. Jadi apa ya? Ini cuma komentar aja sih kan. Ya, pesantren saya itu namanya Al-Mizan. Al-Mizan itu keseimbangan. Yes. Saya mengatakan bahwa Al-Mizan itu menjadi nama untuk Quran juga. Seperti itu. Sehingga dalam Ar-Rahman ayat 9, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Nah, keseimbangan ini menjadi poin keberagamaan kita. Bahwa agama tidak mengenal sesuatu yang bersifat ekstrim. Agama itu harus moderat. Maka moderasi beragama, seperti yang dikatakan Bu Mega itu kan konteksnya moderasi beragama. Moderasi beragama. Iya kan? Betul. Mah nggak ngaji, silahkan ngaji rajin. Tapi yuk ngajinya yang berkualitas. Yes. Bagaimana anak-anak dapat kasih sayang, bagaimana keluarga mendapat perhatian, bagaimana ibu-ibu juga menjadi menjadi ujung tombak untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, stunting, dan lain sebagainya. Nah, itulah kalimatnya. Nah, makanya ketika kita lihat bagaimana misalnya konsep la ilaha illallah, selalu di sananya ada Muhammad Rasulullah. Ada kesalehan ritual, ada kesalehan sosial. Nah, kecenderungan orang-orang yang sekarang dalam tanda kutip berhijrah, itu adalah orang yang dia merasa sudah mencapai apa yang disebut dengan ibadah ritual atau ukhrawi. Tetapi dia meninggalkan hal yang penting, kesalehan sosial. Saya sering katakan, banyak orang yang bulak-balik naik haji tapi bulak-balik korupsi. Banyak orang yang merasa kenal dengan Tuhan tapi kok nggak bisa menyapa tetangga. Seperti itu. Dalam hikam, Syekh Athaillah As-Sakandari menegaskan jelas banget. Iradatu tajrid mal iqamatil iyyaka fil asbab minasyahawatil khafiyah. Keinginan seorang untuk tajrid, untuk ibadah khusyuk, untuk dekat dengan Tuhan, untuk dapat sorgawi, tapi dia ternyata dalam keadaan makom asbab. Maka dia terjebak kepada syahwat yang tersembunyi. Misalnya nih, orang masuk kantor seharusnya jam 7. Tapi karena sholat duha dulu, baru masuk jam 9. Itu dia syahwat. Boro-boro pahala. Syahwat dari setan itu. Jadi ego pribadi ya, hasrat pribadi, bukan ngejar ukhrawi justru ya. Iya. Nah, misalnya ada orang, dia istirahat jam 12 sampai jam 1. Ini jam 2 baru masuk karena dia harus menghatamkan Quran. Itu syahwat yang tersembunyi. Nah, ukhrawi itu jangan dianggap nanti di akhirat. Ukhrawi itu ladangnya di dunia. Kejujuran, loyalitas, dedikasi, kecintaan kita kepada tanah air, menciptakan rasa damai, berkata yang baik, itu akhirat banget. Walaupun dilakukan di dunia. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, ada orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan akhirat tapi berdampak dunia. Yaitu tadi, dia ngajak orang umroh, haji, ujung-ujungnya dia memperkaya diri dan kabur kayak first travel. Ya kan? Dia suruh nangis-nangis di depan Ka'bah padahal dia dapat cuan banyak dari tangisan orang itu. Nah, tapi ada orang yang dia duniawi tapi bernilai ukhrawi. Misalnya seorang yang malam-malam jualan di pinggir jalan, jualan rokok dan lain sebagainya demi anak-anak yang mondok, mungkin dia tidak tahajud. Mungkin bahkan sholat subuhnya pun kesiangan. Tapi dia lebih ukhrawi daripada orang yang tahajud sampai puluhan rakaat. Tapi dia memblokade jalan tetangganya. Tapi dia membiarkan mobil mewahnya itu betul-betul menghalangi jalan orang kampung dan lain sebagainya. Nah, itulah yang sebenarnya kita memaknai ukhrawi. Keseimbangan itu kata kuncinya harus penting banget. Nah, ini menarik nih Kang Maman, tentang soal kaitan antara keseimbangan antara kesalehan sosial dengan kesalehan personal ya. Yang kesalehan sosial itu kan menyangkut bagaimana menciptakan kehidupan publik yang lebih baik gitu ya. Nah, ini Kang Maman ini kan untuk para pemirsa, kalau kita lihat pembicaranya tadi kan memang beliau betul-betul menampilkan seorang pengasuh pesantren dan seorang pendai lah ya, ketua lajnah dakwah PBNU, bayangkan mantan ketua ya. Nah, tapi Kang Maman ini juga punya sisi lain, yaitu anggota DPR.
yang urusannya dengan kehidupan publik, ya, dengan bagaimana urusan antara DPR pemerintah dengan publik. Nah, ini saya mau Kang Maman menceritakan nih tentang bagaimana sih sebenarnya penerjemahan keseimbangan tadi, kesalehan sosial tadi, kalau itu diterjemahkan dalam kehidupan politik. Kan ini larinya ke soal hubungan agama dan politik. Orang selalu menafsirkan atau memahami agama dan politik itu kan jangan sampai terjadi politisasi agama. Gitu kan. Nah, itu bagaimana Kang Maman melihat soal politisasi agama ini? Seberapa jauh manfaat dan mudorotnya kalau agama politik diagamaisasikan atau agama dipolitisasikan? Nah, itu hubungannya itu gimana, Kang Maman? Ya, agama sebagai identitas itu tidak bisa dipolitisasi. Agama harus menjadi nilai yang secara keseluruhan menjadi spirit bagi sebuah nilai-nilai transformatif dan juga perdamaian. Itu yang sering saya teriakan. Islam itu adalah energi untuk perubahan dan perdamaian. Seperti itu. Nah, orang yang melakukan politisasi agama, melakukan politik identitas dan lain sebagainya, baik itu agama, ras, keyakinan, dan lain sebagainya, itu melihat dia gagap melihat pluralitas, keberagaman. Nah, politik itu, saya orang Sunda, orang Sunda. Ayah saya dari Cirebon, ibu saya dari Tasik. Nah, saya melihat politik itu nggak boleh jari jipen, nggak boleh misalnya karena saya PKB, karena saya NU, maka saya hanya datang dengan isu-isu madrasah dan itu ke NU. Enggak. Saya bisa datang ke pinggiran kota Subang, ke tempat-tempat pekerja seks komersial. Yang saya bawa bukan, "Woi, Anda tukang dosa, bertobatlah, pilih saya karena saya kiai." Enggak. Tapi kita bilang, ayo kita melakukan edukasi tentang pentingnya kesehatan alat-alat reproduksi. Ibu-ibunya terjerumus kepada hal tersebut, tapi anak-anaknya bisa kita selamatkan. Ayo kita cari beasiswa. Seperti itu. Nah, kita pun minta Dinas Kesehatan, kita bikin program Pasmir. Identifikasi mana yang kena HIV/AIDS dan lain sebagainya. Dengan itu kita terlihat bahwa agama itu punya maqasidus syariah. Nah, makanya politik... Maqasidus syariah itu tujuan-tujuan syariah gitu tujuan-tujuan syariah. Bukan tujuan kita sebagai seorang muslim bukan mengislamkan orang, tetapi memahamkan orang tentang tujuan Islam. Salah satunya misalnya Hibduddin. Islam itu memberikan kebebasan kita dalam beragama dan berkeyakinan walaupun kita berbeda, lakum dinukum waliyadin. Tidak perlu kita teriak-teriak misalnya jangan pilih si caleg anu karena dia agamanya anu. Nggak efektif. Ya. Jadi kan kalau larinya ke tujuan agama yang tujuan syariah ya, kan tujuan syariah itu kan ada memelihara akal, memelihara keyakinan beragama, memelihara properti apa gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa di sini agama berperan sebagai tadi spirit dan energi pembebasan, energi perbaikan, bukan dimanfaatkan untuk untuk kepentingan politik gitu ya. Yang politisasi agama itu kan menjadikan agama sebagai tadi melihat orang itu dari minna o minhum. Iya, kita atau mereka gitu kan. Jadi agama dijadikan sebagai justru pembatas. Kalau yang poinnya Kang Maman kan agama sebagai spirit, sebagai tujuan syariah itu justru kan harus merengkuh semua gitu ya Kang Maman ya. Jadi saya sebagai anggota DPR ya di 2 periode ini, saya sering mengatakan bahwa saya santri, lahir dari pesantren, hari ini di parlemen. Yang saya perjuangkan itu maqasidus syariah. Bagaimana misalnya kita menghargai orang berkeyakinan, apapun agamanya, apapun keyakinannya dan sebagainya, mereka harus punya hak sebagai warga negara. Konteksnya adalah warga negara. Maka saya menolak misalnya orang yang menghalangi orang mendirikan gereja, lalu orang beribadah dan sebagainya. Ketika hifdzul aqal misalnya, menjaga kewarasan kita dalam berpikir, maka kita tolak berita hoax, berita fitnah dan lain sebagainya. Dan kita tetap kritis kepada pemerintah. Saya mendukung Presiden Jokowi 2 periode, bahkan ketika beliau menjadi gubernur, saya sudah menjadi tim suksesnya. Tetapi kita kritisi juga hal-hal yang mengganggu
ada orang-orang, kelompok-kelompok yang kelihatan sangat mencintai Pak Jokowi, tapi sebenarnya dia hanya memanfaatkan untuk mendapatkan jabatan yang tertentu. Seperti itu. Saya bilang saya direktur tim kampanye nasional. Saya tahu persis TKN ya, direktur TKN, waktu itu, TKN. ya. Sehingga kita tahu persis ke arah mana Presiden Jokowi akan membawa Indonesia. Nah, seperti itu. Misalnya orang membuat isu bahwa TKN itu menghancurkan hutan dan sebagainya. Kita jawab, itu hutan produksi. Dan Presiden mencari orang-orang yang paham bagaimana pohon yang ditebang itu nanti pas peresmian IKN itu sudah tumbuh seperti saat ditebang. Dengan rekayasa ilmu pengetahuan itu bisa. Nah, Hifdun Nasl misalnya, kita ngomong soal kepentingan hak-hak reproduksi, lalu juga penghentian kekerasan seksual terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak dan lain sebagainya. Kita menolak perkawinan muda dan lain sebagainya. Nah, itu semua tidak pernah membuat saya harus kampanye untuk mengatakan, umat Islam kalau tidak milih saya, enggak. Ya. Tidak perlu Jadi ini poinnya soal substansinya ya. Jadi syariah itu yang dituju itu kalau mau ditegakkan itu bukan formalisasinya, bukan ada logo atau label syariahnya, tapi substansinya ya. Substansinya kan tadi menjaga kebebasan berkeyakinan, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga kewarasan gitu ya, Kang Maman ya. Itu kan nggak khas Islam sebenarnya kan, itu kan universal ya, kebaikan. Makanya kalau universal. kita lihat di Quran, kita diskusi, Mas lebih tahu lah sebenarnya. Quran itu kan bicara soal muttaqin. Sorga itu bagi orang yang bertakwa. Takwa itu intinya adalah nilai universal. Siapapun yang punya kejujuran, dedikasi, kerja keras, penghormatan terhadap ilmu pengetahuan, penghormatan terhadap guru, tenaga kesehatan, tenaga medis dan sebagainya, dia yang akan menciptakan sorga itu sendiri. Seperti itu. Jadi jangan mimpi kita masuk sorga di akhirat, di dunia aja dia tidak bisa menciptakan sorga itu. Betul. Sorga itu harus dimulai dengan prinsip-prinsip egalitarian, prinsip menghormati orang, prinsip menghormati jerih payah seorang. Makanya saya sering membuat semacam anekdot ya. Ada seorang ibu datang ke anaknya, "Nak, aku sakit." "Bu, ada rumah sakit Islam namanya Al Istiqomah misalnya." "Oh, itu pasti ini bla bla." Nah, itulah dia melakukan politik identitas. Promosinya promosi agama gitu. Yeah. Dia datang ke sana, itu si susternya udah cemberut aja. Ketika dia minta nomor urut, dia bilang, "Neng, ini kenapa kok nomor urut itu 27?" "Udah Bu, jangan protes, cerewet banget." Itu dia udah nggak enak. Padahal dia Islam tapi tidak Islami. Dia datang buka pintu dokternya itu, tiba-tiba krak, gagang pintunya rusak. Dokternya itu karena syar'i banget, janggutnya panjang seperti itu, dan dia tidak mau melihat si pasien. Tidak masalah. Dia bilang itu haram. Kayak gitulah. Udah gitu dia suntik salah obat. Akhirnya si ibu pulang kecewa. Dia bilang 7 turunan jangan ada yang datang ke rumah sakit Islam itu. Dia pindah ke rumah sakit yang tanpa embel-embel agama. Rumah sakit sederhana lah kita bilang gitu. Tapi bayangin, dia disambut oleh seorang suster yang tersenyum ramah. Dia dikasih kartu pasien. Dia bilang, "Neng, mohon maaf, ini kok saya nomor 1. Ibu memang ibu nomor 1. Tapi itu yang lain bagaimana? Itu juga nomor 1 A, B, C, D, F. Tapi semua orang, Mas, ingin di nomor 1-kan. Diistimewakan. Ingin diistimewakan. Semua warga negara itu tidak ada warga negara nomor 2. Dia masuk, dokternya ramah. Dia bilang, "Ibu, tenang aja. Sakit ini dari Allah, Ibu sehat." Tahu nggak? Setelah ibu itu pulang, dia bilang, "Pokoknya ibu mau sakit atau tidak sakit, mau datang ke rumah sakit itu." Bayangkan saja. Nilai Islami itu akan tergambar dari sebuah fasilitas umum yang menghargai semua orang, memfasilitasi teman-teman di Pabel. Seperti itu. Tetapi walaupun pakai slogan-slogan syar'i Islam, tetapi dia tidak ada fasilitas untuk di Pabel. Tidak ada fasilitas untuk perempuan menyusui. Itu dari mana sisi Islamnya? Jadi casingnya aja Islam, tapi substansinya, isinya ternyata nggak Islami gitu ya. Itu lebih baik substansinya atau isinya itu Islami, yang tadi yang penghormatan terhadap kemanusiaan tanpa diskriminasi dan inilah kebaikan untuk bersama. Meskipun casingnya formalitasnya labelnya tidak pakai Islam gitu ya. Iya, dan sekarang kita lihat di mana-mana. Nah, ini Kang Maman, ini menarik. Ini kan sebenarnya menunjukkan sosok Kiai Maman Imanul Haq yang menampilkan
keagamaan yang percaya diri, yang confident dengan keimanannya, keimanan yang tidak terganggu oleh atau terbius oleh yang formal-formal, yang labelnya itu yang kulit, tidak terganggu yang penampilan kulit. Yang penting isi. Nah, Kang Maman kan pernah bilang tuh di satu pernyataan ya, beberapa tahun lalu, saya nggak tahu Kang Maman masih ingat atau enggak, Kiai Maman ingat atau enggak. Kalau Kang Maman bilang gini, kalau orang itu pede dengan keimanannya, maka tidak akan ada diskriminasi terhadap penganut agama lain atau keyakinan lain. Bisa dijelaskan nggak? Iya, saya kebetulan namanya Imanul Haq. Iya betul. Jadi keimanannya udah oke. Enggak, tapi keimanan yang hak gitu ya. Saya dulu mondok pesantren dididik langsung oleh Kiai Ali Imron. Beliau ada adik iparnya Kiai Ilyas Surhiyat atau Isam. PBNU. Cipasung ya. Cipasung. Lalu saya dididik langsung oleh Kiai Hussein Muhammad. Setelah itu saya dididik langsung oleh Gus Dur kan. Ya. 9 tahun saya dampingi Gus Dur. Ini perlu diceritakan. Iya, jadi saya selalu dengar dari kiai-kiai saya itu, termasuk waktu ditambah beras ya, seperti itu, bahwa kalau saya meyakini inna din indal Islam, anak ahlul haq, saya ini ahli sudah betul memegang agama saya, maka justru dengan itulah kita siap untuk sangat toleran dengan orang lain, menghargai orang lain dan lain sebagainya. Makanya kalau Mas Al datang ke pesantren saya, di pesantren saya ada program Live In. Teman-teman dari lintas agama, dari Kristen, Katolik, dari orang-orang Buddha itu mondok di saya 3 bulan. Seperti itu. Apakah mereka lalu dipaksa ke masjid? Justru saya tanya, kalau teman-teman yang Kristen itu hari Minggu nggak ke gereja, loh kamu kenapa nggak ke gereja? Seperti itu. Nah, bahkan bukan itu aja, teman-teman yang punya religion genius lokal ya, seperti Kaharingan, Sunda Wiwitan, kita hormati, kita hargai, seperti itu. Dakwah kita hari ini adalah dalam bahasa Muhammadiyah itu fastabiqul khairat. Seperti itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam gitu ya. kebaikan. Sehingga musuh kita, musuh agama, musuh keyakinan itu bukan orang yang berbeda agama. Musuh seorang Islam itu bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Hindu. Musuh agama sama kok. Kemiskinan, kebodohan, perpecahan, hoax, fitnah dan lain sebagainya. Mampu nggak? Saya tidak pernah tuh merasa kalau ada gereja besar, lalu kita merasa panas. Pertanyaan saya sama kok dengan masjid saya. Bisa nggak pihak gereja itu mengambil isu-isu yang lebih real? Bagaimana misalnya program SDGs-nya tercapai, jamaahnya tidak hanya dipaksa untuk soal surgawi lalu kenceleng untuk memenuhi jubah-jubah para agamawannya. Seperti itu. Saya sering kritik juga, jangan-jangan jamaah gereja atau masjid sama sekarang kayak follower kita. Kalau agamawannya cerdas, kita follow, tapi kalau sudah ngawur, kita unfollow. Kayak gitu. Nah, jadi bagi saya ya, saya merasakan sekarang, saya kalau di DPR saya ketemu orang-orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan dan lain sebagainya, dan saya membuat program-program dengan teman-teman. Misalnya di pesantren saya di Al Mizan ada teman-teman yang ahli di bidang ekologi, kebetulan dia orang Kristen, maka dia ngajar sama saya. Saya punya Kodipes, konten digital pesantren. Itu orang Cina gitu, orang Cina seperti itu, agamanya Buddha, dan dia enjoy aja ngajar. Santri-santri saya sering mengatakan bahwa justru saat kita bisa bersentuhan satu sama lain, disinilah keyakinan beragama kita betul. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memberikan kasih itu kepada seluruh manusia dan lain sebagainya. Maka memanusiakan manusia tidak terjebak kepada identitas, bahwa seorang masuk Islam hanya karena dia beragama tertentu, itu harus dihentikan. Seseorang hanya mendapat sorga kalau dia bisa untuk mengamalkan nilai agamanya. Apa itu? Kejujuran, bekerja keras, loyalitas, dedikasi, bagaimana meraih itu semua. Surga harus diciptakan di dunia lewat pemberian fasilitas pendidikan yang merata, lalu mengurangi kesenjangan sosial ke petani, nelayan, dan lain sebagainya. Maka inilah sebenarnya, kalau kita kembali ke Bu Mega, inilah sebenarnya yang menjadi agenda kita. Majelis Taklim harus bisa menjadi majelis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Majelis Taklim harus melahirkan ibu-ibu yang bisa untuk memberikan kesejahteraan, kenyamanan, keadilan buat anak-anaknya. Bukan orang yang lari
dari kenyataan lalu terbuai dengan buayan-buayan zikir, tahlil dan sebagainya, tapi dia melupakan tugas-tugas sosialnya, yaitu merawat dan menguatkan keluarga. Dan menciptakan kehidupan kesalehan sosial tadi. Kesalehan sosial. Nah, terakhir nih Kang Maman kan menyebut bahwa salah satu guru Kiai Maman ini adalah Gus Dur. Nah, ini menarik nih. Kalau pemirsa Main TV belum tahu, Kang Maman itu dulu pernah punya program canda bersama Gus Dur ya? Fatwa dan canda Gus Dur. Oh, fatwa dan canda Gus Dur. Beberapa sudah masih ada di YouTube ya? YouTube ya. Nah, itu sebuah tayangan yang menarik karena menghibur dan juga sekaligus ada dagingnya gitu ya Kang Maman. Nah, tapi saya mau minta Kang Maman cerita deh soal relasi Kang Maman, bagaimana Kang Maman dengan Gus Dur gitu ya, sebagai murid sekaligus sahabat sekaligus yang menemani, terutama dikaitkan dengan insiden. Nah, ini juga kalau saya ingat Kiai Maman Imanul Haq itu saya ingat ke peristiwa tragis sebenarnya, yaitu beliau ini salah satu korban pemukulan ya oleh FPI ya, Front Pembela Islam. Betul. Di Monas ya. Ada sejumlah orang yang terluka waktu itu tahun 2008. Jadi aliansi keberagaman ya, kemajemukan gitulah. Lagi demo terus tiba-tiba ada pasukannya Munarman, pasukannya Rizik Syihab merangsak dan menyerang. Salah satu yang kena itu Kang Maman itu. Nah, yang membela itu Gus Dur gitu ya, yang menjadi pendukung lah dan membela Gus Dur. Jadi Kang Maman bisa cerita nggak soal episode sejarah Kang Maman saat itu ya dengan Gus Dur, terus bagaimana dengan FPI tadi sebagai korban FPI itu? Jadi menarik ya. Pagi itu 1 Juni Mas. Oke. Itu 1 Juni. 1 Juni 2000. Oh, Hari Pancasila. Hari Pancasila. Nah, jadi okay. kita akan memperingati Hari Pancasila gitu. Dan di Monas. Di Monas. Nah, saya sempat komunikasi dengan Gus Dur bahwa Pak, ini Bapak hadir ya siang-siang. Iya, tapi kayak Maman aja dulu. Termasuk Buya Syafi'i Ma'arif almarhum. Okay. Buya, kata Buya dengan Gus Dur aja. Sempat kayak itu kita berangkat kan dari Cempaka Putih kayak gitu. Nah, tiba-tiba karena saya duluan tuh, makanya di berita itu saya agak telat karena saya duluan dipukulin, duluan masuk rumah sakit. Yang terkenal Guntur Romli dan kawan-kawan. Karena itu media udah datang. Iya, betul. Seharusnya kalau udah tahu duluan kamera aja dulu. Dan itu banyak anak-anak, banyak ibu-ibu ya. Yang itu yang buat saya marah itu. Jadi saya halangi ibu-ibu, anak-anak dan sebagainya. Dan kakak saya yang perempuan itu yang ngalang-ngangi ketika saya dipukulin, saya diinjak-injak dada, dipukulin pakai bambu yang sudah terbelah itu 14 jahitan, lalu dia robek ini dan sebagainya. Singkat cerita, saya ke mitra, ke rumah sakit, Gus Dur nengok saya. Gus Dur itu pegang kepala saya, lalu masih ada darah tuh. Gus Dur langsung cium dada, tapi nangis. Kata Gus Dur, tidak boleh ada lagi darah yang mengucur bagi siapapun yang membela kebinekaan. Tidak boleh lagi ada darah yang mengucur bagi siapapun yang membela kebinekaan. Kebinekaan. Itu pernyataan keren. Gus Dur. Keren gitu. Sangat keren. Nah, lalu setelah itu Gus Dur tapi tersenyum. Dia pegang tangan saya. Tapi Kang Maman harus bersyukur lah. Saya bilang, kenapa Pak? Kang Maman tuh cuma 14 jahitan. Itu membuat terkenal seluruh Indonesia bahkan dunia. Sutrisno Bahir, ketua PAN gitu kayak itu. Oh, oke. Itu pasang baliho di mana-mana nggak terkenal kan? jadi lucu. Khas Gus Dur ya. Khas Gus Dur selalu nah, menemukan. makanya kalau hari anti korupsi misalnya ya, Desember itu, saya bilang, Pak, saya mau demo aja, katanya. Demo aja. Nah, di saat-saat itulah saya Gus Dur mau meninggal dunia di tahun itu hari Desember ya, di mana akhir itu saya diajak Gus Dur untuk bikin rekaman kayak gini Mas. Nah, Mas Al sekarang telepon, kata Gus Dur, kamu mana ya? Kita bikin 90 menit saya punya tayangan Gus Dur. Dan semuanya belum dikeluarin semua. Baru yang fatwa canda aja. Mahal kan? Aduh, saya punya rekaman di HP jadul itu sampai sekarang. Gus Dur ngobrol apa dan sebagainya. Nah, di akhir-akhir tapi sayang banget Kang Maman kalau nggak di-share ke publik. Sebagian dari yang fatwa canda udah, tapi yang substansional belum. Okay. Tentang pembelaan kepada warga negara, tentang Gus Dur bilang ini karet gelang saya dari siapa loh Kang Maman? Dibilang saya dari Dalai Lama dan cerita kayak gitu. Nah, saya ingin mengutip kata-kata Gus Dur terakhir ya yang saya dengar itu. Dia bilang Indonesia ini tidak akan pernah hancur karena bencana dan karena kita berbeda.
Karena kita memang ada di letak dua lempengan yang selalu beradu. Apalagi ada sesar Lembang yang kemarin akhirnya menjadi sesar yang di Cianjur itu. Seperti itu. Dan kita akan terus terjadi bencana. Tapi bencana menguatkan kegotong royongan kita, simpati kita. Kata Gus Dur, Indonesia tidak akan pernah hancur karena kita berbeda. Karena kita memang berbeda. Di sini tidak boleh ada klaim mayoritas minoritas. Di sini tidak boleh ada klaim agama asli tidak asli dan sebagainya. Di sini semua agama dan keyakinan bisa hidup dan dirumuskan dalam kalimatus sawa yang namanya Pancasila. Kalimatus sawa itu common platform ya. Common platform. Titik temu titik lah ya. temunya gitu. Ya. Nah, kata Gus Dur, yang menghancurkan kita cuma dua. Saya bilang, apa itu Pak? Yang pertama adalah korupsi. Korupsinya kaum elit. Dan yang kedua keputusasaannya kaum elit. Korupsinya Kaum elit. Dan keputusasaannya kaum elit. Keputusasaannya kaum elit. Elit itu orang kecil ya? Orang kecil. Itu Gus Dur keren banget. Dan itu serius ngomongin itu. Ya. Makanya lawan korupsi itu. Dan berikan harapan Indonesia yang lebih baik kepada masyarakat. Anda, kata Gus Dur kepada saya, Anda kalau nanti dijadikan anggota DPR atau apapun, ingat dua hal itu. Jangan korupsi, dan terus berikan harapan kepada kaum elit, wong cilik dalam bahasa teman-teman itu. Dan itu nasihat yang saya tulis besar-besar seperti itu. Dan saya beruntung aja kalau orang mengklaim saya muridnya Gus Dur, saya punya rekaman, saya punya foto, saya punya rekaman audio, saya punya foto-foto eksklusif. Seperti saya punya foto dengan Pak Jokowi yang orang belum tentu punya. Makan di rumah saya berdua, bikin iri aja. Di istana berdua, kayak gitu ya. Dengan Gus Dur lebih nyaman lagi. Ada foto saya dengan Gus Dur saat Gus Dur sedang tiduran, tiba-tiba Gus Dur kayak Maman mana? Beliau cerita cerita tentang Azhar, Belanda dan sebagainya. Tapi langsung hidupnya lah ya. Ke kuping gitu. saya, ke kuping saya. Lalu beliau nyitir juga kata-katanya, Abduh, ro'aitul Islam dunal muslimin, wa ro'aitul muslimin dunal Islam. Islam saya lihat nilai-nilainya justru dipakai oleh non-muslim, sementara orang Islam sudah lama tidak menggunakan nilai-nilai Islam. Jadi pernyataan Abduh tadi, saya melihat Islam tapi tidak melihat umat Islam. Iya, ra'aitul Islam dunal muslimin. Nilai Islam dipegang non-muslim. Sementara orang Islam kehilangan nilai Islam. Jadi ketika dia mencaci maki merasa paling Islam, tidak ada ajaran Islam soal mencaci maki, menghina pemerintah dan lain sebagainya. Tidak ada ajaran Islam yang terus memponis dengan judul-judul itu tanpa tabayun, tanpa klarifikasi dan lain sebagainya. Nah, saya betul-betul tiap Desember tuh saya pasti nangis. Itu bulannya Gus Dur. Bulan Gus Dur. Seperti itu. Saya itu tidak mungkin jadi DPR, tidak mungkin kenal Jakarta tanpa Gus Dur. Tapi juga yang paling penting selain soal yang tadi Kang Kiai Maman sebut itu adalah Kiai Maman tidak mungkin memahami keislaman secara substantif, secara yang tadi spirit kalau tidak melalui Gus Dur gitu ya. Jadi Gus Dur lah yang mengajarkan soal keislaman yang pede tadi itu loh. Nah makanya dua hal Mas yang ingin saya katakan dengan pernyataan Basal itu. Yang pertama, beragama itu harus mengacu kepada guru kita. Ihdinas siratal mustaqim. Semua tafsir menyatakan siratal mustaqim ayil Islam. Tapi tidak pernah Islam dikenalkan dengan ini loh agamaku kata Allah. Tapi siratal lazina an'amta alaihim. Makanya saya berislam ngikuti Gus Dur, ngikuti kiai-kiai dan sebagainya betul. Yang jelas gitu. Seperti itu, bukan caci maki, bukan fitnah, bukan kebencian dan sebagainya. Yang kedua, pernyataan Mas Hal ini ada penting karena soal keilmuan. Sanad dalam bahasa pesantren. Mata rantai. Mata rantai keilmuan. Makanya kalau saya ada orang yang mencaci maki di forum-forum Maulid Nabi, sebenarnya nabi mana yang Anda ikuti? Kalau nabi yang saya ikuti ada Sayyidina Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, rasul terakhir, saya mendapatkan itu dari guru-guru saya. Saya kemarin kedatangan Syekh Yusri dari Al-Azhar ke rumah. Bagaimana beliau bicara begitu lembut. Saya penggemar berat saya ahli Jumat. Saya mendapatkan sanad ratib dari Said Hasan di Singapura. Semua yang saya datangi para kiai itu adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu dengan silsilah sampai Rasulullah. Itu yang dikatakan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, mengutip kata-kata tabi'in Ibnu Syirin, bahwa sungguhnya fa inna hadal ilma dinun fangzuru amma ta'khudzunakum. Sesungguhnya substansi, bagian esensial tentang agama ini di ilmunya. Makanya kalau kita mau belajar agama, mau jadi orang soleh, maka harus tahu dulu ini kiainya serius nggak sih? Ngerti baca silsilah nggak sih?
Jangan-jangan ada orang yang tidak bisa kitab kuning tidak apa, ngaji Quran aja nggak jelas, tapi tiba-tiba berkopiah, bersorban, dan sebagainya, fatwa. Hanya dulu adollu. Iya. Nah makanya Yang repot sekarang kan orang belajar Islam dari internet gitu, dari Google, Kiai Google. tapi menurut saya Google. nggak masalah kalau kita tanya klarifikasi ke kiai-kiai. Betul. Saya Jadi jujur itu aja saya sebagai- menikmati. sebagai langkah awal ya, tapi tetap peranan guru, peranan sanat, peranan mata rantai yang sampai ke ke akarnya itu penting gitu. Iya, laulal murabbi ma'arafna rabbi. Seandainya tanpa pembimbing kita tidak mengenal Tuhan. Laulal ulama ma'arafnal anbiya. Seandainya tanpa para kiai, para ulama kita tidak mengenal nabi. Nah, saya melihat ya, terutama di Jakarta lah. Ya. Di Jakarta ada orang yang baru bisa ngomong 1-2 ayat aja langsung teriak. Bapak Ibu, rejim ini rejim yang menghancurkan. Ayo kita tahajud. Mari ya Bu, besok kita mulai tahajud siang malam. Kan kelihatan, masa tahajud siang malam? Ada lagi Ustadz, saya dengar Mas, kalau kita tidur di Bidakara, itu kedengaran tuh. Ada yang ceramah-ceramah ngutip-ngutip, dia bilang, Bapak Ibu, ayo kita kuatkan pendidikan karena Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir. Masa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin tiba-tiba ngagaleong ka innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Nyimpangnya jauh. Jauh banget. Jadi menurut saya ini kata kunci yang saya katakan di awal tadi, soal literasi. Itu kayak ini, jadi ingat ini yang terakhir sebagai penutup. Kayak Neno Warisman yang rame dulu itu loh. Kan dia Allahu Akbar, Allah takbir kan tentang dengan kemenangan waktu itu Pilpres kan. Terus tahu-tahu la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi malah takbiran. Jadi harusnya takbir, malah larinya takbiran. Jadi seperti tadi menyimpang jauh. Oke Kang Maman, saya kira ini pencerahan, sharing, tausiah bagi ilmu yang sangat berguna bagi kita ya, bagi pemirsa juga. Dan saya harap ini bukan yang terakhir kali Kang Maman ya. Mudah-mudahan saya diundang lagi ya. Iya, siapa tahu nanti kan Ramadan gitu misalnya kan kita perlulah mendapatkan ya diskusi-diskusi semacam ini, majelis taklim. Majelis taklim. Dalam arti yang sesungguhnya gitu ya. Dan saya berharap Kang Maman menjadi salah satu ini kita lah. Kontributor, narasumber. Makasih nih, saya bahagia aja. Pasti Kang Maman kan sibuk sekali juga sebagai orang Senayan dan juga orang berbagai aspek lah gitu ya kesibukannya. Terima kasih Kang Maman. Makasih Mas atas waktunya. Pemirsa, begitulah perbincangan saya Ahmad Sahal dengan Kiai Haji Maman Imanul Haq. Sampai bertemu di episode Satu Hal selanjutnya.